Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Anda Hornida, Guru Geografi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Para peserta didik sekalian, meskipun pembelajaran kita laksanakan secara daring, saya berharap para peserta didik semua mampu memahami materi pelajaran dengan baik. Pada pertemuan kali ini, materi pelajaran geografi di kelas 12 adalah konsep wilayah dan tata ruang. Mari kita simak materi pelajaran berikut. Materi pelajaran geografi di kelas 12 pada pertemuan kali ini adalah konsep wilayah dan tata ruang. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dibedakan dengan daerah tertentu berdasarkan karakteristik tertentu. Wilayah atau region memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Jadi, wilayah yang satu dengan wilayah lain dapat dibedakan. Bagaimana kita membedakannya? Dari karakteristiknya atau ciri-cirinya. Ciri-ciri keseragaman atau karakteristik pembedanya dibedakan secara fisik berupa keseragaman iklim, misalnya wilayah tropis, subtropis, kutub, atau kesamaan topografi, misalnya wilayah daratan, pegunungan, lembah, dan lain-lain. Secara non-fisik atau sosial, antara lain berupa pemukiman. Contoh, ada pemukiman elit, ada pemukiman kumuh. Juga bisa kegiatan perekonomian atau mata pencarian dan lain-lainnya. Jadi, wilayah bisa dibedakan berdasarkan karakteristik fisik maupun non-fisik. Dalam komunikasi sehari-hari, untuk menunjukkan tempat, sering kita dengar kata region atau wilayah, daerah, lokasi, space, area. Istilah yang menunjukkan tempat tersebut secara bahasa merupakan sinonim, pengertiannya sama, tetapi mempunyai penerapan yang berbeda, yakni menyesuaikan dengan konteksnya, terutama ilmu kebumian dan teknik perencanaan. Sekarang, coba kita bedakan istilah berikut. 1. Lokasi. 2. Daerah. 3. Kawasan. Para peserta didik sekalian, mari kita bedakan beberapa istilah tersebut. 1. Lokasi. Lokasi adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi, pokok perhatiannya adalah terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, tahun 2016 Gunung Sinabung meletus. Di mana terjadinya? Di Kabupaten Karo. Gempa bumi, tsunami, likuifaksi yang terjadi tahun 2018 di Sulawesi, persisnya di manakah terjadi? Di Palu. Maka kita menyebut tempat itu lokasi berdasarkan terjadinya suatu peristiwa. 2. Daerah. Daerah adalah suatu wilayah teritorial yang memiliki batas administratif. Maka pokok perhatiannya adalah batas administratif. Manakah wilayah yang memiliki batas administratif? Contohnya, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya, provinsi, dan lain-lain. Ayo kita buat contoh wilayahnya. Kita sebut saja Desa Bakaran Batu, merupakan atau berada di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Daerah yang kita sebut ini memiliki masing-masing batas administratif. Ketiga, kawasan. Kawasan adalah suatu tempat yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Maka pokok perhatiannya adalah tujuan. Contoh, kawasan hutan lindung. Apa tujuannya? Yaitu untuk melindungi ekosistem yang ada di kawasan itu. Contoh lain adalah kawasan industri. Tujuannya meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Maka ditempatkanlah pabrik-pabrik di daerah itu dan pengelolaannya secara terpadu. Contoh, kawasan industri Medan Star, kawasan industri Medan di Mabar. Bisa dipahami kan apa perbedaannya? Yang ketiga contoh Ibu jelaskan. Nah, kalian bisa membuat contoh tempat-tempat yang ada di sekitar tempat tinggalmu dengan istilah tersebut. Berikutnya, kita membahas jenis-jenis wilayah atau region, yaitu 1. Wilayah formal atau formal region. 2. Wilayah fungsional atau nodal region. Ayo kita bahas satu persatu. Wilayah formal atau formal region adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering pula disebut wilayah seragam, uniform region. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik, misalnya didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Contoh, wilayah pegunungan kapur atau kars, wilayah beriklim dingin, wilayah vegetasi mangrove, dan lain-lain. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan lain-lain. Yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah fungsional atau nodal region adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan fungsi suatu wilayah terhadap wilayah yang lain. Dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen. Namun, secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. Dalam pengertian lain, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor merupakan suatu wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Demikian pula dengan Jakarta merupakan wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi, Jabodetabek merupakan wilayah fungsional karena kota Jakarta sebagai pusat pertumbuhan dapat mendorong perkembangan wilayah tersebut. Kondisi itu disebabkan jalur arteri kota Jakarta berperan sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang melewati daerah sekitarnya. Secara umum, kota merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan di sekitarnya dari hasil industri.
Demikian pula desa merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam menyokong pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota berupa bahan pangan atau biasa kita sebut daerah belakang atau hinterland. Begitu juga tenaga kerja. Dengan demikian, antara kota dan desa walaupun secara fisik berbeda, secara fungsional selalu saling berhubungan. Dari penjelasan di atas, maka ada perbedaan wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal bersifat pasif dan statis atau lama berubah, sedangkan wilayah fungsional bersifat aktif dan dinamis. Wilayah fungsional mempunyai hubungan ketergantungan satu sama lain atau interdependensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah formal. 3. Wilayah formal bersifat keseragaman atau homogenitas, sedangkan wilayah fungsional menekankan kemajukan heterogenitas. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi belajar kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi pelajaran berikutnya. Terima kasih.